Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Prabowo, NIM B119324. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa materi seputar hukum dagang. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah agar kita memahami apa itu hukum dagang, sumber hukum dagang, hubungan antara KUHD dan KUHPER, sejarah hukum dagang, kewajiban membuat pembukuan, serta macam-macam persekutuan dagang dan bentuk dari kerjasama. Menurut R. Sukardono, hukum dagang adalah himpunan peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan. Dengan kata lain, hukum dagang sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dalam lalu lintas perdagangan. Lanjut ke sumber hukum dagang. Hukum dagang Indonesia bersumber pada hukum tertulis yang telah dikodifikasikan, yaitu KUHD atau Wetboek van Copenhandel dan KUHPER atau Burgerlijk Wetboek. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, seperti peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Hubungan antara KUHD dan KUHPER dapat dilihat dari pasal 15 KUHD yang isinya segala perseroan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab ini dan oleh hukum perdata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa KUHPER hanya sebagai ketentuan umum saja yang mengatur dunia usaha, sedangkan KUHD adalah sebagai ketentuan yang khususnya. Dalam hal ini, asas yang berlaku adalah lex specialis derogat lex generalis, atau ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum. Sejarah hukum dagang. Semula KUHD terdiri dari 3 buku. Buku pertama tentang perniagaan pada umumnya, buku 2 tentang hak dan kewajiban yang ditimbulkan perkapalan atau hukum laut, buku 3 tentang kepailitan. Namun, peraturan tentang kepailitan kemudian menjadi satu kitab tersendiri yang berlaku pada tanggal 1 November 1906. Pada tahun 1819 direncanakan dalam KUHD ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan khusus. Lalu disahkan pada tahun 1838. Berdasarkan asas konkordansi KUHD Belanda 1838, ini menjadi contoh bagi pembuatan KUHD di Indonesia pada tahun 1848. Pada awalnya, hukum dagang berinduk pada hukum perdata. Namun, seiring berjalannya waktu, hukum dagang mengkodifikasi aturan-aturan hukumnya sehingga terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kewajiban membuat pembukuan ada pada pasal 6 ayat 1, 2, dan 3 KUHD. Dalam hukum dagang ditentukan bahwa tiap orang yang mempunyai suatu perusahaan diharuskan mengadakan pencatatan dari kekayaan dan harta benda perusahaannya, dan setiap 6 bulan harus membuat neraca keuangan. Dia diharuskan menyimpan semua pembukuan untuk jangka waktu selama 30 tahun dan surat-surat tembusan serta catatan selama 10 tahun. Pembukuan bersifat rahasia. Artinya, tidak setiap orang dapat melihat, kecuali yang diperbolehkan oleh undang-undang. Sifat rahasia pembukuan dapat diterobos dengan beberapa cara yang telah diatur dalam pasal 12 KUHD, yaitu pertama pembukaan atau representasian kepada pihak yang bersengketa pada pengadilan, kemudian pemberitaan atau communication kepada pihak yang memiliki kepentingan seperti ahli waris. Berikutnya, macam-macam persekutuan dagang. Dalam dunia perdagangan dikenal bermacam-macam perseroan yang lahir karena usaha beberapa orang untuk bersama-sama melakukan tindakan atau perbuatan dalam lapangan perdagangan. Macam-macam persekutuan dagang yang dikenal dalam KUHD adalah: pertama, persekutuan perdata; 2, perseroan kompetitor; 3, firma; 4, perseroan terbatas; 5, koperasi. Dan yang terakhir adalah bentuk kerjasama, yaitu penggabungan.
merupakan suatu peristiwa di mana satu perseroan atau lebih menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima. Kemudian peleburan merupakan suatu peristiwa hukum di mana dua perseroan atau lebih meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru. Status badan hukum perseroan yang melebur tersebut berakhir karena hukum. Kemudian pengambil alihan. Mengambil alih saham perseroan oleh badan hukum yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Baiklah, itu dia penjelasan dari saya. Saya harap apa yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri.